Halo, selamat datang kembali di mata kuliah Drainase Perkotaan. Hari ini kita akan membahas bab 9, yaitu karakteristik air limbah domestik. Terima kasih. Nah, tujuan pembelajaran sub CPMK setelah kita menyelesaikan ujian tengah semester, sekarang kita masuk di bab 9. Di bab ini ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama. Pertama, memahami sumber dan jenis air limbah domestik. Kedua, menganalisis parameter kualitas air limbah baik fisik, kimia maupun biologis. Ketiga, mampu menghitung debit air limbah menggunakan pendekatan bertahap. Keempat, memahami variasi debit harian dan musiman. Dan kelima, mengaplikasikan semua data karakteristik ini dalam perencanaan awal instalasi pengolahan air limbah atau IPL. Mari kita mulai dari yang pertama. Nah, di slide 3 ini 9.1 sumber dan jenis air limbah domestik. Air limbah domestik itu apa sih? Sederhananya, ya ini adalah air bekas pakai dari aktivitas rumah tangga sehari-hari yang sudah tercampur bahan organik, nutrien, padatan, dan mikroorganisme. Kalau kita lihat dari sumbernya, ada 4 kelompok utama. Dari toilet, kita sebut black water atau air hitam. Porsinya sekitar 25% sampai 30% dan mengandung patogen, nitrogen, dan fosfor paling tinggi. Dari dapur, kamar mandi, dan laundry, kita sebut grey water atau air abu-abu. Mengandung lemak, sabun, deterjen, dan serat kain. Yang menarik, grey water justru porsinya paling besar, terutama dari kamar mandi, sekitar 30 atau sampai 35%. Perbedaan ini penting karena grey water sebenarnya bisa diolah lebih sederhana untuk dipakai ulang, misalnya untuk siram taman. Nah, di slide 4, 9.2, kuantitas air limbah debit dan variasi. Bagaimana cara kita memperkirakan beberapa banyak air limbah yang dihasilkan? Kita pakai 3 formula. Formula 9.1, Q limbah sama dengan P kali Q kali F. Jumlah penduduk dikali konsumsi air per kapita dikali faktor pengembali. Biasanya 0,8 sampai 0,8 karena tidak semua air bersih dipakai kembali. Jadi air limbah formula 9.2 mengkonversi debit harian ke liter per detik dengan membagi 86.400. Formula 9.3 menghitung debit puncak, yaitu debit rata-rata dikali peak factor, biasanya 2-4 untuk permukiman. Kenapa perlu debit puncak? Karena debit air limbah tidak konstan sepanjang hari. Ada 2 puncak, pagi, jam 6 sampai jam 9 saat orang mandi dan siap-siap kerja. Bisa 175% dari rata-rata, dan sore jam 5 sampai jam 9 saat aktivitas rumah tangga ramai. Sebaliknya, malam larut bisa turun sampai 30% saja. Pipa sewerage harus didesain untuk menampung debit puncak ini, bukan cuma rata-rata. Nah, di slide 5, 9.3, parameter fisik air limbah. Parameter fisik adalah hal pertama yang bisa kita amati secara visual dan sensorik. Pertama, padatan atau solids. Ada TSS, total suspense solid, yaitu partikel tersuspensi lebih besar dari 1 mikrometer yang menyebabkan kekeruhan. 100 sampai 300 mg atau liter. Ada TDS, total dissolved solid, yang terlalut dan memengaruhi konduktivitas. Dan volatile solid, bagian organik yang bisa terbakar pada 550 derajat Celcius. Indikator bahan organik mudah terurai. Selain padatan, ada 3 indikator sensorik lain. Suhu 10 sampai 25 derajat Celcius, optimal proses biologis. 20 sampai 30 derajat Celcius, warna abu-abu keruh saat segar, hitam pekat saat kondisi septik atau anaerob karena sulfida dan bau amonia serta hidrogen sulfida berbaur bau telur busuk muncul akibat degradasi anaerob. Nah, di slide 7, 9.5, parameter biologis, patogen dan indikator kesehatan. Parameter biologis mengukur mikroorganisme yang berpotensi menyebabkan penyakit. Ada 4 kelompok patogen utama, yaitu bakteri (E. coli, Salmonella, Vibria, cholerae, diare, kolera, tifus), virus rotavirus, hepatitis A, gastrohepatitis, protozoa, giardia, cryptosporidium, dan helminthis, cacing, ascaris atau kecacingan. Karena menguji semua patogen satu persatu mahal dan kompleks, nah di lapangan kita pakai indikator mikrobiologis. Paling umum E. coli atau fecal coliform.
Baku mutunya maksimal 200 CVU atau 100 mili untuk reus terbatas dan 0 untuk air yang diminum kembali. Semua baku mutu ini diatur dalam regulasi Indonesia Permen LHK No. P68 2016 BOD dan TSS Permenkes No. 32 per 2017 E. coli dan SNI 8462 2017 sebagai paduan desain IPL. Nah, di slide 8 ini 9.6 studi kasus terintegrasi. Sekarang kita gabungkan semua konsep dalam satu studi kasus. Nah, bayangkan di permukiman padat perkotaan seluas 5 hektar, kepadatan 200 jiwa, konsumsi air 140 liter per orang atau per hari. Faktor pengembalian N 0,78, karakteristik air, limbahnya BOD 240 mg per liter, TSS 280 mg per liter, E. coli 10⁻6 CFU atau 100 mili. Langkah pertama, jumlah penduduk sama dengan 5H dikali 200 jiwa dikali H sama dengan 1000 jiwa. Dari situ kita dapat debit rata-rata 1,26 L dan debit puncak 3,78 L per S atau peak faktor 3. Langkah kedua, beban harian BOD 26,2 kg per hari dan TSS 30,6 kg per hari. Ketiga langkah, cek effluent. Setelah diolah IPL dengan efisiensi BOD 85%, TSS 90%, E. coli 99,9%. Hasilnya TSS aman di 28 mg atau liter. Tapi BOD masih 36, melebihi baku mutu 30, dan E. coli masih 1000 CFU. Jauh di atas baku mutu 200. Artinya desain IPL ini perlu dioptimasi atau ditingkatkan efisiensi removal BOD dan tambahkan unit disinfeksi seperti klorinasi atau UV. Nah, untuk mengakhiri semuanya, sekian presentasi bab 9 tentang karakteristik air limbah domestik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo, selamat datang kembali di mata kuliah Drainase Perkotaan. Hari ini kita akan membahas bab 9, yaitu karakteristik air limbah domestik. Terima kasih. Nah, tujuan pembelajaran sub CPMK setelah kita menyelesaikan ujian tengah semester, sekarang kita masuk di bab 9. Di bab ini ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama. Pertama, memahami sumber dan jenis air limbah domestik. Kedua, menganalisis parameter kualitas air limbah baik fisik, kimia maupun biologis. Ketiga, mampu menghitung debit air limbah menggunakan pendekatan bertahap. Keempat, memahami variasi debit harian dan musiman. Dan kelima, mengaplikasikan semua data karakteristik ini dalam perencanaan awal instalasi pengolahan air limbah atau IPL. Mari kita mulai dari yang pertama. Nah, di slide 3 ini 9.1 sumber dan jenis air limbah domestik. Air limbah domestik itu apa sih? Sederhananya, ya ini adalah air bekas pakai dari aktivitas rumah tangga sehari-hari yang sudah tercampur bahan organik, nutrien, padatan, dan mikroorganisme. Kalau kita lihat dari sumbernya, ada 4 kelompok utama. Dari toilet, kita sebut black water atau air hitam. Porsinya sekitar 25% sampai 30% dan mengandung patogen, nitrogen, dan fosfor paling tinggi. Dari dapur, kamar mandi, dan laundry, kita sebut grey water atau air abu-abu. Mengandung lemak, sabun, deterjen, dan serat kain. Yang menarik, grey water justru porsinya paling besar, terutama dari kamar mandi. Sekitar 30 atau sampai 35%. Perbedaan ini penting karena grey water sebenarnya bisa diolah lebih sederhana untuk dipakai ulang. Misalnya untuk siram taman. Nah, di slide 4, 9.2, kuantitas air limbah debit dan variasi. Bagaimana cara kita memperkirakan beberapa banyak air limbah yang dihasilkan? Kita pakai 3 formula. Formula 9.1, Q limbah sama dengan P kali Q kali F.
jumlah penduduk dikali konsumsi air per kapita dikali faktor pengembali. Biasanya 0,8 sampai 0,8 karena tidak semua air bersih dipakai kembali. Jadi air limbah Formula 9.2 mengkonversi debit harian ke liter per detik dengan membagi 86.400 Formula 9.3 menghitung debit puncak, yaitu debit rata-rata dikali peak factor, biasanya 2-4 untuk permukiman. Kenapa perlu debit puncak? Karena debit air limbah tidak konstan sepanjang hari. Ada 2 puncak pagi, jam 6 sampai jam 9 saat orang mandi dan siap-siap kerja. Bisa 175% dari rata-rata, dan sore jam 5 sampai jam 9 saat aktivitas rumah tangga ramai. Sebaliknya, malam larut bisa turun sampai 30% saja. Pipa sewerage harus didesain untuk menampung debit puncak ini, bukan cuma rata-rata. Nah, di slide 5.3 parameter fisik air limbah. Parameter fisik adalah hal pertama yang bisa kita amati secara visual dan sensorik. Pertama, padatan atau solids. Ada TSS, total suspense solid, yaitu partikel tersuspensi lebih besar dari 1 mikrometer yang menyebabkan kekeruhan. 100 sampai 300 mg atau liter. Ada TDS, total dissolved solid, yang terlalut dan memengaruhi konduktivitas, dan volatile solid, bagian organik yang bisa terbakar pada 550 derajat Celcius. Indikator bahan organik mudah terurai. Selain padatan, ada 3 indikator sensorik lain. Suhu 10-25 derajat Celcius, optimal proses biologis. 20-30 derajat Celcius, warna abu-abu keruh saat segar, hitam pekat saat kondisi septik atau anaerob karena sulfida dan bau amonia serta hidrogen sulfida berbaur bau telur busuk muncul akibat degradasi anaerob. Nah, di slide 7, 9.5 parameter biologis, patogen dan indikator kesehatan. Parameter biologis mengukur mikroorganisme yang berpotensi menyebabkan penyakit. Ada 4 kelompok patogen utama, yaitu bakteri dalam kurung E. coli, Salmonella, Vibria, cholerae, diare, kolera, tifus, virus rotavirus, hepatitis A, gastrohepatitis, protozoa, giardia, cryptosporidium, dan helminthis, cacing, ascaris atau kecacingan. Karena menguji semua patogen satu persatu mahal dan kompleks, nah di lapangan kita pakai indikator mikrobiologis. Paling umum E. coli atau fecal coliform. Baku mutunya maksimal 200 CFU atau 100 mili untuk reus terbatas dan 0 untuk air yang diminum kembali. Semua baku mutu ini diatur dalam regulasi Indonesia, Permen LHK No. P68 2016 BOD dan TSS, Permenkes No. 32 per 2017 E. coli dan SNI 8462 2017 sebagai paduan desain IPL. Nah, di slide 8 ini 9.6 studi kasus terintegrasi. Sekarang kita gabungkan semua konsep dalam satu studi kasus. Nah, bayangkan di permukiman padat perkotaan seluas 5 hektar, kepadatan 200 jiwa, konsumsi air 140 liter per orang atau per hari. Faktor pengembalian N 0,78. Karakteristik air limbahnya BOD 240 mg per liter, TSS 280 mg per liter, E. coli 10⁻⁶ CFU atau 100 mili. Langkah pertama, jumlah penduduk sama dengan 5H dikali 200 jiwa dikali H sama dengan 1000 jiwa. Dari situ kita dapat debit rata-rata 1,26 L dan debit puncak 3,78 L per S atau peak faktor 3. Langkah kedua, beban harian BOD 26,2 kg per hari dan TSS 30,6 kg per hari. Ketiga langkah, cek effluent. Setelah diolah IPL dengan efisiensi BOD 85%, TSS 90%, E. coli 99,9%. Hasilnya TSS aman di 28 mg atau liter. Tapi BOD masih 36, melebihi baku mutu 30, dan E. coli masih 1000 CFU.
jauh di atas baku mutu 200. Artinya desain IPL ini perlu dioptimasi atau ditingkatkan efisiensi removal BOD dan tambahkan unit disinfeksi seperti klorinasi atau UV. Nah, untuk mengakhiri semuanya, sekian presentasi bab 9 tentang karakteristik air limbah domestik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo semuanya, selamat datang dalam video pemahaman sistem penyediaan air minum. Dalam video ini, saya Bang Spam akan menjelaskan proses sistem penyediaan air minum, bagaimana prosesnya hingga sampai ke masyarakat. Dan sesuai dengan namanya, Spam merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk menyediakan air minum kepada masyarakat. Sebelum masuk ke prosesnya, kalian harus tahu kalau Spam itu terdiri dari 5 komponen dan menjadi kesatuan dalam proses penyediaan air. Berikut rinciannya. Pertama, komponen air baku, yaitu jenis sumber air dan sarana pengambilan yang akan digunakan. Selanjutnya, komponen kedua adalah komponen transmisi air baku yang dilanjutkan untuk dialirkan. Ketiga, komponen unit produksi, yakni proses pengolahan air. Keempat, komponen unit distribusi, yaitu saat air dialirkan kepada konsumen. Terakhir, komponen kelima, yaitu unit pelayanan. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, kita masuk ke proses pengambilan air baku yang berasal dari sumbernya. Seperti kita ketahui bersama, kalau sumber air baku itu berasal dari 2 jenis, yaitu air permukaan dan air tanah. Apa sih yang membedakan kedua sumber tersebut? Air permukaan itu berasal dari sungai atau danau. Jenis air ini tidak memenuhi standar kualitas sebagai air minum. Jadi harus melalui proses pengolahan lengkap bila ingin menjadi air minum. Lalu, air tanah, yaitu mata air atau air sumur. Jika air tanah mengandung besi atau mangan melebihi ketentuan yang berlaku, maka salah satu cara mengurangi kadarnya adalah dengan menggunakan proses aerasi. Proses aerasi adalah proses penambahan oksigen ke dalam air, lalu membutuhkan pembubuhan disinfektan untuk mencegah kontaminasi bakteri dan mikroba pada air. Perlu kita ketahui, sebelum air diolah, tentu saja harus memiliki sarana pengambilan air baku. Sarana pengambilannya bergantung dari sumber airnya. 1. Jadi, bila sumber air bakunya adalah permukaan air, maka bangunan pengambilan air yang digunakan adalah intake. 2. Tapi jika sumber air bakunya adalah air tanah, maka bangunan penangkap air yang digunakan adalah brown capturing. Setelah air baku diolah di sarana tersebut, prosesnya berlanjut ke komponen transmisi air baku, nantinya dialirkan ke unit produksi. Ini adalah proses mengalirkan air ke tempat pengolahan melalui jaringan perpipaan transmisi. Pada proses transmisi air baku, air dialirkan ke tempat pengolahan melalui jaringan perpipaan transmisi. Tahapan ini menandakan air baku masuk dalam pengolahan lengkap. Bila sudah di tahap produksi, artinya air baku akan diolah menjadi air minum melalui serangkaian proses untuk memenuhi standar baku mutu air minum yang sesuai dengan Permenkes nomor 492 tahun 2010. Ketiga, masuk proses komponen unit produksi. Prosesnya dilakukan sesuai standar secara kimia,
fisika, biologi, dan bakteriologis. Tapi, perlu diketahui juga, ada juga proses pengolahan yang tidak lengkap. Jadi hanya terdiri dari 1 atau 2 pengolahan unit saja, misalnya hanya pengolahan fisik saja. Berikut tahapan-tahapan proses pengolahan air baku. Tahap pertama, dimulai dengan koagulasi, yaitu proses pembubuhan bahan kimia yang disebut koagulan ke dalam air baku dengan pengadukan cepat untuk menghasilkan partikel yang lebih besar atau disebut vlog. Setelah proses koagulasi, berikutnya adalah proses flokulasi. Flokulasi adalah proses pengadukan lambat agar partikel yang sudah terbentuk atau vlog menjadi lebih besar, sehingga partikel atau vlog dapat mengendap secara gravitasi. Kemudian setelah proses flokulasi, partikel vlog diendapkan pada unit sedimentasi. Proses ini disebut proses pengendapan. Endapan yang terbentuk atau biasa disebut lumpur bisa merusak lingkungan jika dibuang begitu saja. Karena itu, lumpur ini harus melalui proses pengentalan, lalu stabilisasi untuk mengurangi senyawa dalam lumpur dan dipisahkan dengan air yang masih terkandung di dalam lumpur. Proses berikutnya adalah filtrasi, yaitu menyaring partikel atau vlog yang tidak dapat mengendap di proses sedimentasi. Filter menggunakan beberapa media, antara lain kerikil dan pasir. Terakhir, ketika air sudah terfiltrasi, kemudian dialirkan ke reservoir untuk kemudian dilakukan pembubuhan disinfektan. Fungsinya adalah membunuh bakteri dan mikroba lainnya. Nah, lengkap sudah proses unit produksinya. Selanjutnya adalah cara kerja pengaliran air yang perlu kamu ketahui. Dapat dilakukan secara gravitasi, yaitu penggunaan sistem yang pemeliharaannya lebih murah karena menggunakan sedikit mekanikal dan tidak menggunakan listrik. 2. Pemompaan untuk sumber air yang lebih rendah. Namun perlu diketahui, proses ini bergantung pada kekuatan pompa. Prinsipnya, semakin besar kekuatan pompa, maka akan memakan lebih banyak energi. 3. Kombinasi antara gravitasi dengan pompa, di mana gravitasi akan digunakan ketika air disalurkan ke instalasi pengolahan air. Itulah gambaran proses dari unit produksi sistem pengolahan lengkap penyediaan air minum. Lalu bagaimana cara menentukan sarana yang sesuai dengan jenis air bakunya? Sumber air baku yang berasal dari air permukaan pada umumnya membutuhkan pengolahan lengkap. Sedangkan sumber air baku yang berasal dari tanah atau mata air tidak harus melalui pengolahan yang lengkap. Setelah mengetahui proses pengolahan air baku, proses keempat adalah proses distribusi yang menggunakan jaringan pipa distribusi untuk membawa air dari bak penampung reservoir sampai ke pelanggan. Nah, jaringan pipa distribusi ini diklasifikasikan menjadi 3, yakni 1. Pipa induk atau pipa transmisi, 2. Pipa cabang atau pipa sekunder, 3. Pipa tersier. Pipa distribusi mengalirkan air dari reservoir ke pipa sekunder. Kemudian pipa sekunder mengalirkan air ke pipa tersier. Setelah itu, barulah air dialirkan ke sambungan rumah setiap konsumen. Ada 2 pola yang biasa digunakan oleh sistem pipa distribusi tersebut. Rinciannya sebagai berikut. 1. Pola cabang atau open system, yang merupakan jaringan pipa yang dinilai lebih ekonomis karena jalurnya lebih pendek.
2. Pola grid merupakan jaringan pipa yang paling banyak digunakan, tapi nilainya lebih mahal sebab membutuhkan pipa dan sambungan yang lebih banyak. Meski mahal, namun punya keunggulan karena tidak ada air yang akan stagnan atau mampet. Komponen terakhir yaitu unit pelayanan. Kita tentu penasaran bagaimana air yang telah diolah bisa sampai ke rumah-rumah. Di Indonesia, umumnya pelayanan spam dilakukan secara individual dengan menggunakan sambungan rumah atau SR, dan komunal lewat penggunaan tangki air atau hidran umum dan master meter. Barulah air akan sampai ke rumah pelanggan. Jika pelayanannya secara individual, maka dilakukan dengan mengalirkan air langsung ke rumah pelanggan dengan menggunakan pipa yang dilengkapi dengan meter air. Tapi jika pelayanannya secara komunal melalui tangki air atau hidran umum, maka air ditampung menggunakan tangki dan masyarakat mengambil air dari tangki tersebut atau dialirkan melalui master meter. Selanjutnya, masyarakat secara mandiri mengelola air tersebut. Demikian proses sistem penyediaan air minum secara lengkap sampai masyarakat bisa menikmatinya. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu video berikutnya yang akan membahas mengenai pembiayaan investasi pembangunan sistem penyediaan air minum, pembiayaan operasi, dan pemeliharaan spam. Halo, selamat datang kembali di mata kuliah Drainase Perkotaan. Hari ini kita akan membahas bab 9, yaitu karakteristik air limbah domestik. Terima kasih. Nah, tujuan pembelajaran sub CPMK setelah kita menyelesaikan ujian tengah semester, sekarang kita masuk di bab 9. Di bab ini ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama. Pertama, memahami sumber dan jenis air limbah domestik. Kedua, menganalisis parameter kualitas air limbah baik fisik, kimia maupun biologis. Ketiga, mampu menghitung debit air limbah menggunakan pendekatan bertahap. Keempat, memahami variasi debit harian dan musiman. Dan kelima, mengaplikasikan semua data karakteristik ini dalam perencanaan awal instalasi pengolahan air limbah atau IPL. Mari kita mulai dari yang pertama. Nah, di slide 3 ini 9.1 sumber dan jenis air limbah domestik. Air limbah domestik itu apa sih? Sederhananya, ya ini adalah air bekas pakai dari aktivitas rumah tangga sehari-hari yang sudah tercampur bahan organik, nutrien, padatan, dan mikroorganisme. Kalau kita lihat dari sumbernya, ada 4 kelompok utama. Dari toilet, kita sebut black water atau air hitam. Porsinya sekitar 25% sampai 30% dan mengandung patogen, nitrogen, dan fosfor paling tinggi. Dari dapur, kamar mandi, dan laundry, kita sebut grey water atau air abu-abu. Mengandung lemak, sabun, deterjen, dan serat kain. Yang menarik, grey water justru porsinya paling besar, terutama dari kamar mandi. Sekitar 30 atau sampai 35%. Perbedaan ini penting karena grey water sebenarnya bisa diolah lebih sederhana untuk dipakai ulang. Misalnya untuk siram taman. Nah, di slide 4, 9.2, kuantitas air limbah debit dan variasi. Bagaimana cara kita memperkirakan beberapa banyak air limbah yang dihasilkan? Kita pakai 3 formula. Formula 9.1, Q limbah sama dengan P kali Q kali F. Jumlah penduduk dikali konsumsi air per kapita dikali faktor pengembali. Biasanya 0,8 sampai 0,8 karena tidak semua air bersih dipakai kembali. Jadi air limbah formula 9.2 mengkonversi debit harian ke liter per detik dengan membagi 86.400. Formula 9.3 menghitung debit puncak, yaitu debit rata-rata dikali peak factor, biasanya 2-4 untuk permukiman. Kenapa perlu debit puncak? Karena debit air limbah tidak konstan sepanjang hari. Ada 2 puncak pagi, jam 6 sampai jam 9 saat orang mandi dan siap-siap kerja. Bisa 175% dari rata-rata, dan sore jam 5 sampai jam 9 saat aktivitas rumah tangga ramai. Sebaliknya, malam larut bisa turun sampai 30% saja. Pipa sewerage harus didesain untuk menampung debit puncak ini, bukan cuma rata-rata.
Nah, di slide 5 9.3 parameter fisik air limbah. Parameter fisik adalah hal pertama yang bisa kita amati secara visual dan sensorik. Pertama, padatan atau solids. Ada TSS, total suspense solid, yaitu partikel tersuspensi lebih besar dari 1 mikrometer yang menyebabkan kekeruhan. 100 sampai 300 mg atau liter. Ada TDS, total dissolved solid, yang terlalut dan memengaruhi konduktivitas. Dan volatile solid, bagian organik yang bisa terbakar pada 550 derajat Celcius. Indikator bahan organik mudah terurai. Selain padatan, ada 3 indikator sensorik lain. Suhu 10 sampai 25 derajat Celcius, optimal proses biologis. 20 sampai 30 derajat Celcius, warna abu-abu keruh saat segar, hitam pekat saat kondisi septik atau anaerob karena sulfida dan bau amonia serta hidrogen sulfida berbaur telur busuk muncul akibat degradasi anaerob. Nah, di slide 7, 9.5 parameter biologis, patogen dan indikator kesehatan. Parameter biologis mengukur mikroorganisme yang berpotensi menyebabkan penyakit. Ada 4 kelompok patogen utama, yaitu bakteri (E. coli, Salmonella, Vibria, cholerae, diare, cholera, tifus), virus rotavirus, hepatitis A, gastrohepatitis, protozoa, giardia, cryptosporidium, dan helminthis, cacing ascaris atau kecacingan. Karena menguji semua patogen satu persatu mahal dan kompleks, nah di lapangan kita pakai indikator mikrobiologis. Paling umum E. coli atau fecal coliform. Baku mutunya maksimal 200 CVU atau 100 mili untuk reus terbatas dan 0 untuk air yang diminum kembali. Semua baku mutu ini diatur dalam regulasi Indonesia, Permen LHK No. P68 2016 BOD dan TSS, Permenkes No. 32 per 2017 E. coli dan SNI 8462 2017 sebagai paduan desain IPL. Nah, di slide 8 ini 9.6 studi kasus terintegrasi. Sekarang kita gabungkan semua konsep dalam satu studi kasus. Nah, bayangkan di permukiman padat perkotaan seluas 5 hektar, kepadatan 200 jiwa, konsumsi air 140 liter per orang atau per hari. Faktor pengembalian N 0,78. Karakteristik air, limbahnya BOD 240 mg per liter, TSS 280 mg per liter, E. coli 10 pangkat 6 CFU atau 100 mili. Langkah pertama, jumlah penduduk sama dengan 5H dikali 200 jiwa dikali H sama dengan 1000 jiwa. Dari situ kita dapat debit rata-rata 1,26 L dan debit puncak 3,78 L per S atau peak faktor 3. Langkah kedua, beban harian BOD 26,2 kg per hari dan TSS 30,6 kg per hari. Ketiga langkah, cek effluent. Setelah diolah IPL dengan efisiensi BOD 85%, TSS 90%, E. coli 99,9%. Hasilnya TSS aman di 28 mg atau liter. Tapi BOD masih 36, melebihi baku mutu 30, dan E. coli masih 1000 CFU. Jauh di atas baku mutu 200. Artinya desain IPL ini perlu dioptimasi atau ditingkatkan efisiensi removal BOD dan tambahkan unit disinfeksi seperti klorinasi atau UV. Nah, untuk mengakhiri semuanya, sekian presentasi bab 9 tentang karakteristik air limbah domestik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo semuanya, selamat datang dalam video pemahaman sistem penyediaan air minum. Dalam video ini, saya Bang Spam akan menjelaskan proses sistem penyediaan air minum, bagaimana prosesnya hingga sampai ke masyarakat. Dan sesuai dengan namanya,
SPAM merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk menyediakan air minum kepada masyarakat. Sebelum masuk ke prosesnya, kalian harus tahu kalau SPAM itu terdiri dari 5 komponen dan menjadi kesatuan dalam proses penyediaan air. Berikut rinciannya. Pertama, komponen air baku, yaitu jenis sumber air dan sarana pengambilan yang akan digunakan. Selanjutnya, komponen kedua adalah komponen transmisi air baku yang dilanjutkan untuk dialirkan. Ketiga, komponen unit produksi, yakni proses pengolahan air. Keempat, komponen unit distribusi, yaitu saat air dialirkan kepada konsumen. Terakhir, komponen kelima, yaitu unit pelayanan. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, kita masuk ke proses pengambilan air baku yang berasal dari sumbernya. Seperti kita ketahui bersama, kalau sumber air baku itu berasal dari 2 jenis, yaitu air permukaan dan air tanah. Apa sih yang membedakan kedua sumber tersebut? Air permukaan itu berasal dari sungai atau danau. Jenis air ini tidak memenuhi standar kualitas sebagai air minum. Jadi harus melalui proses pengolahan lengkap bila ingin menjadi air minum. Lalu, air tanah, yaitu mata air atau air sumur. Jika air tanah mengandung besi atau mangan melebihi ketentuan yang berlaku, maka salah satu cara mengurangi kadarnya adalah dengan menggunakan proses aerasi. Proses aerasi adalah proses penambahan oksigen ke dalam air. Lalu membutuhkan pembubuhan disinfektan untuk mencegah kontaminasi bakteri dan mikroba pada air. Perlu kita ketahui, sebelum air diolah, tentu saja harus memiliki sarana pengambilan air baku. Sarana pengambilannya bergantung dari sumber airnya. 1. Jadi, bila sumber air bakunya adalah permukaan air, maka bangunan pengambilan air yang digunakan adalah intake. 2. Tapi jika sumber air bakunya adalah air tanah, maka bangunan penangkap air yang digunakan adalah brown capturing. Setelah air baku diolah di sarana tersebut, prosesnya berlanjut ke komponen transmisi air baku. Nantinya dialirkan ke unit produksi. Ini adalah proses mengalirkan air ke tempat pengolahan melalui jaringan perpipaan transmisi. Pada proses transmisi air baku, air dialirkan ke tempat pengolahan melalui jaringan perpipaan transmisi. Tahapan ini menandakan air baku masuk dalam pengolahan lengkap. Bila sudah di tahap produksi, artinya air baku akan diolah menjadi air minum melalui serangkaian proses untuk memenuhi standar baku mutu air minum yang sesuai dengan Permenkes nomor 492 tahun 2010. Ketiga, masuk proses komponen unit produksi. Prosesnya dilakukan sesuai standar secara kimia, fisika, biologi, dan bakteriologis. Tapi, perlu diketahui juga, ada juga proses pengolahan yang tidak lengkap. Jadi hanya terdiri dari 1 atau 2 pengolahan unit saja. Misalnya, hanya pengolahan fisik saja. Berikut tahapan-tahapan proses pengolahan air baku. Tahap pertama, dimulai dengan koagulasi, yaitu proses pembubuhan bahan kimia yang disebut koagulan ke dalam air baku dengan pengadukan cepat untuk menghasilkan partikel yang lebih besar atau disebut flow. Setelah proses koagulasi, berikutnya adalah proses flokulasi,
Flokulasi adalah proses pengadukan lambat agar partikel yang sudah terbentuk atau flok menjadi lebih besar, sehingga partikel atau flok dapat mengendap secara gravitasi. Kemudian setelah proses flokulasi, partikel flok diendapkan pada unit sedimentasi. Proses ini disebut proses pengendapan. Endapan yang terbentuk atau biasa disebut lumpur bisa merusak lingkungan jika dibuang begitu saja. Karena itu, lumpur ini harus melalui proses pengentalan, lalu stabilisasi untuk mengurangi senyawa dalam lumpur dan dipisahkan dengan air yang masih terkandung di dalam lumpur. Proses berikutnya adalah filtrasi, yaitu menyaring partikel atau flok yang tidak dapat mengendap di proses sedimentasi. Filter menggunakan beberapa media, antara lain kerikil dan pasir. Terakhir, ketika air sudah terfiltrasi, kemudian dialirkan ke reservoir untuk kemudian dilakukan pembubuhan disinfektan. Fungsinya adalah membunuh bakteri dan mikroba lainnya. Nah, lengkap sudah proses unit produksinya. Selanjutnya adalah cara kerja pengaliran air yang perlu kamu ketahui. Dapat dilakukan secara gravitasi, yaitu penggunaan sistem yang pemeliharaannya lebih murah karena menggunakan sedikit mekanikal dan tidak menggunakan listrik. 2. Pemompaan untuk sumber air yang lebih rendah. Namun perlu diketahui, proses ini bergantung pada kekuatan pompa. Prinsipnya, semakin besar kekuatan pompa, maka akan memakan lebih banyak energi. 3. Kombinasi antara gravitasi dengan pompa, di mana gravitasi akan digunakan ketika air disalurkan ke instalasi pengolahan air. Itulah gambaran proses dari unit produksi sistem pengolahan lengkap penyediaan air minum. Lalu bagaimana cara menentukan sarana yang sesuai dengan jenis air bakunya? Sumber air baku yang berasal dari air permukaan pada umumnya membutuhkan pengolahan lengkap. Sedangkan sumber air baku yang berasal dari tanah atau mata air tidak harus melalui pengolahan yang lengkap. Setelah mengetahui proses pengolahan air baku, proses keempat adalah proses distribusi yang menggunakan jaringan pipa distribusi untuk membawa air dari bak penampung reservoir sampai ke pelanggan. Nah, jaringan pipa distribusi ini diklasifikasikan menjadi 3, yakni 1. Pipa induk atau pipa transmisi, 2. Pipa cabang atau pipa sekunder, 3. Pipa tersier. Pipa distribusi mengalirkan air dari reservoir ke pipa sekunder. Kemudian pipa sekunder mengalirkan air ke pipa tersier. Setelah itu, barulah air dialirkan ke sambungan rumah setiap konsumen. Ada 2 pola yang biasa digunakan oleh sistem pipa distribusi tersebut. Rinciannya sebagai berikut. 1. Pola cabang atau open system, yang merupakan jaringan pipa yang dinilai lebih ekonomis karena jalurnya lebih pendek. 2. Pola grid, merupakan jaringan pipa yang paling banyak digunakan, tapi nilainya lebih mahal sebab membutuhkan pipa dan sambungan yang lebih banyak. Meski mahal, namun punya keunggulan karena tidak ada air yang akan stagnan atau mampet. Komponen terakhir yaitu unit pelayanan. Kita tentu penasaran bagaimana air yang telah diolah bisa sampai ke rumah-rumah. Di Indonesia, umumnya pelayanan spam dilakukan secara individual dengan menggunakan sambungan rumah atau SR, dan komunal lewat penggunaan tangki air atau hidran umum dan master meter. Barulah air akan sampai ke rumah pelanggan. Jika pelayanannya secara individual, maka dilakukan dengan mengalirkan air langsung ke rumah pelanggan dengan menggunakan pipa
yang dilengkapi dengan meter air. Tapi jika pelayanannya secara komunal, melalui tangki air atau hidran umum, maka air ditampung menggunakan tangki dan masyarakat mengambil air dari tangki tersebut atau dialirkan melalui master meter. Selanjutnya, masyarakat secara mandiri mengelola air tersebut. Demikian proses sistem penyediaan air minum secara lengkap sampai masyarakat bisa menikmatinya. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu video berikutnya yang akan membahas mengenai pembiayaan investasi pembangunan sistem penyediaan air minum, pembiayaan operasi, dan pemeliharaan spam.